Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan mengenai problem. Jadi, sumber daya manusia memegang peran yang sangat penting. Dengan tidak adanya tenaga kerja, karyawan yang profesional, perusahaan tidak dapat melakukan aktivitasnya secara efektif. Dengan adanya pemberian gaji atau upah yang memuaskan, maka aktivitas kerja karyawan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Masalah tentang pemberian gaji yang sering dijadikan acuan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan. Ini pemberian gaji kepada karyawan yang dilakukan oleh perusahaan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja pada setiap karyawan perusahaan tersebut. Karena gaji sebagai salah satu dari barometer di dalam ukuran berbagai macam kesejahteraan. Maka tentunya dari pemerintah akan berperan aktif untuk mengatur tentang gaji variabel sendiri merupakan jenis lain dari gaji langsung. Yang berarti gaji variabel yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja. Jenis yang paling umum dari gaji sejenis ini untuk karyawan ialah program pembayaran bonus dan insentif. Eksekutif ialah umum untuk mendapatkan imbalan yang sifatnya lebih ke jangka panjang seperti kepemilikan saham. Jadi kalau pemberian bonus atau insentifnya itu meningkat atau lebih tinggi, maka kinerja karyawan tersebut juga akan meningkat. Dan sebaliknya kalau pemberian bonus atau intensif tadi itu rendah, maka kinerja karyawan itu pun juga akan menurun. Pengertian gaji dan insentif. Gaji dan insentif merupakan suatu cara untuk menumbuhkan semangat yang mendorong individu untuk bertindak, dapat mendorong mau bekerja dengan baik dan juga dapat bekerja dengan giat untuk mencapai hasil yang optimal. Gaji adalah pendorong orang untuk mau bekerja dengan rajin dan fasilitas lain seperti kesehatan, tunjangan khusus, dan perhatian semuanya akan bisa mendorong mau bekerja dengan baik. Insentif adalah bentuk kompensasi yang mempunyai ikatan langsung dengan motivasi guna meningkatkan motivasi karyawan. Insentif diberikan tergantung pada prestasi atau produksi karyawan tersebut. Pengaruh simultan antara gaji dan insentif. Gaji terbagi menjadi 3, yaitu kelayakan, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Kinerja karyawan terbagi menjadi 5. Kualitas kerja, kuantitas kerja, konsistensi karyawan, kerjasama, sikap karyawan. Insentif, bonus, tunjangan kesehatan, promosi jabatan, fasilitas kesejahteraan sosial, dan cuti. Pengaruh gaji dan insentif terhadap kinerja. Gaji. Penilaian kerja adalah salah satu tugas penting yang dilakukan seseorang manajer atau pemimpin. Walaupun demikian, pelaksanaan kinerja yang objektif bukanlah tugas yang sederhana. Penilaian harus dihindarkan adanya like and dislike dari penilaian agar objektivitas penilaian dapat terjaga. Kegiatan penilaian itu penting
karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia, memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang kinerja mereka. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah gaji. Pengaruh gaji terhadap kinerja para pekerja sangatlah penting, karena memberikan kepuasan pada tingkat yang lebih tinggi. Karyawan melihat gaji sebagai refleksi dari bagaimana manajemen memandang kontribusi mereka terhadap perusahaan. Tetapi, jika perusahaan tidak memberikan imbalan, maka imbalan yang diberikan dapat menyebabkan timbulnya pemogokan, keluhan, tidak masuknya para pekerja, berhentinya para pekerja. Dan ada kalanya timbul gejala berupa memburuknya kesehatan mental dan fisik. Memang harus diakui bahwa imbalan merupakan sebuah hal yang sangat kompleks yang benar-benar perlu diperhatikan. Next. Pengaruh gaji dan insentif terhadap kinerja. Insentif. Dalam memotivasi para pekerja, yang banyak dipersoalkan adalah mengenai kompensasi tidak langsung, khususnya dalam bentuk yang disebut insentif. Tujuan sistem pemberian insentif pada dasarnya adalah sistem insentif didesain dalam hubungannya dengan sistem balas jasa, merit system, sehingga berfungsi dalam memotivasi pekerja agar terus-menerus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban atau tanggung jawabnya. Sistem insentif merupakan tambahan bagi upah atau gaji dasar yang diberikan sewaktu-waktu, dengan membedakan antara pekerja yang berprestasi dengan yang tidak, atau kurang berprestasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan demikian, akan berlangsung kompetisi sehat dalam berprestasi yang merupakan motivasi kerja berdasarkan pemberian insentif. Berdasarkan kenyataan itu, dalam memberikan insentif untuk memotivasi, perlu diikut prinsip pokok sebagai berikut. Yang pertama, berikan insentif hanya untuk pekerja yang produktif. Yang kedua, promosikan pekerja sebagai insentif non-finansial atau non-material atas dasar produksinya. Next. Maaf Mbak Adel, suaranya nggak kedengaran ya. Biar saya bantu baca ya. Jadi sistem gaji variabel, bentuk sistem upah intensif atau gaji variabel yang dikenal ialah production sharing plans, profit sharing, dan stock ownership plan.
Production Sharing Plan yaitu rencana ini berkaitan dengan upaya untuk membagi tambahan atau keuntungan produktivitas. Pendekatan ini menghitung biaya tenaga kerja normal per unit produk. Bila dengan kerjasama lebih baik dan efisien, sehingga biaya tenaga kerja dapat dikurangi. Maka jumlah keseluruhan atau sebagian penghematan dibagi antara karyawan dalam bentuk bonus. Profit sharing. Dengan cara ini, karyawan akan menerima bagian keuntungan dari keuntungan yang didapat dari perusahaan. Bagian keuntungan ini bisa dibayarkan segera atau ditangguhkan sampai karyawan tersebut pensiun. Stock ownership plan. Karyawan diberi kesempatan untuk memiliki saham perusahaan, sehingga kemajuan perusahaan merupakan kemajuan mereka juga, karena mereka pun merasakan ikut memiliki perusahaan. Mereka akan bekerja lebih antusias dan kalau dividen dibagikan akan menikmati keuntungan bersama. Untuk kesimpulan, pemberian gaji dan insentif dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Maka dari itu, perusahaan sebaiknya meningkatkan pemberian bonus dan insentif agar kinerja karyawan meningkat dan tujuan perusahaan akan tercapai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.